Nabi SAW itu sebelum memerintahkan anak untuk berbakti, Nabi itu memerintahkan orang tua untuk berbakti kepada anaknya. Bagaimana orang tua berbakti ya? Kalau orang tua berbakti kepada anaknya itu suatu hal yang aneh. Kalau anak yang berbakti sama orang tua itu sudah memang suatu keharusan. Caranya bagaimana kita sebagai orang tua untuk berbakti? Caranya itu dengan apa? Salah satunya dengan mendidik anak, membantu anak supaya menjadi anak yang berbakti. Membantu anak dengan menyekolahkan anak, dengan memberi pendidikan kepada anak. Salah satunya apa? Dengan membantu anak memasukkan anak ke dalam TPQ. Anaknya diajari ngaji, apabila belum ngaji diajari cara mengaji. Apabila sudah ngaji, anaknya dibantu dengan hafal Quran. Sampai di rumah ditanya, "Ina tadi hafalan apa?" Disemak lagi. Bukan berarti sudah hafalan pulang dari TPK langsung dikasih HP, jangan. Ditanya dulu, tadi hafalannya mana? Sudah hafal apa belum? Sebelum berangkat disemak sama ibunya, pulang dari ngaji disemak. Jadi ini adalah orang tua yang membantu anaknya untuk masuk surga. Ketika nanti di akhirat, apabila anaknya itu sudah masuk surga, sudah hafal Quran, itu orang tuanya, ibunya akan dituntun sama anak. Apabila na'udzubillah orang tuanya itu ada di neraka, maka dia, sang anak penghafal Quran ini minta syafaat, "Ya Allah, ibuku dulu ini membantu aku untuk hafal Quran, membantu aku untuk mendekatkan diriku kepadamu ya Allah, maka sekarang ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah, aku meminta syafaat kepada orang tuaku. Dia sekarang ibuku ya Allah ada di neraka ya Allah, maka keluarkan dia dan masukkan dia ke surga." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya memberikan syafaat kepada orang tuanya, dan memerintahkan anaknya untuk menggandeng sendiri kedua orang tuanya menuju surga. Ini yang kita inginkan sebagai orang tua. Kita ingin anak kita sukses di dunia, tapi yang lebih dari itu, kesuksesan yang sungguhnya ketika anak kita yang menuntut kita ke surga. Apalah daya kita yang sudah tua mungkin, yang ngajinya biasa, hafalnya juga tidak mungkin. Tapi inilah aset yang sesungguhnya. Aset yang sesungguhnya itu bukan mobil, bukan rumah. Karena apa? Ketika kita wafat bukan punya kita itu. Yang tetap jadi milik kita sampai kita wafat ini, yang ada di depannya jenengan ini. Kalau kita berhasil mendidik, sudah tenang itu. Itu aset yang sangat berharga dan terus bermanfaat sampai masuk. Setelah masuk surga pun tidak sampai situ. Anak yang memiliki hafal Quran ini akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya, sehingga nanti di hari kiamat itu bisa ketahuan. Ketika ada seorang yang memakai mahkota, oh berarti anaknya hafal Quran ini. Ketika ada yang memakai mahkota, oh bukan hafal Quran anaknya. Inilah salah satu kelebihan jika anak memiliki hafalan Quran. Tentu itu butuh yang namanya proses, butuh yang namanya pembelajaran, butuh yang namanya kerja keras. Akan tetapi hasil yang didapatkan tidaklah sia-sia. Alhamdulillah, ini bagaimana senangnya orang tuanya ini. Apalagi yang salah satunya ada yang almarhum tadi ya, ada yang almarhum. Bagaimana coba bayangkan itu? Bagaimana senangnya orang tuanya dari kubur ketika mendengar anaknya sudah hafal 1 juz, hafal 3 juz, 5 juz, apalagi sampai 30 juz. Bagaimana senangnya? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan diam saja di kubur? Apakah tidak diberi apa-apa orang tuanya? Tidak mungkin. Pasti sama Allah Subhanahu wa ta'ala orang tuanya bakal diberikan kenikmatan yang lebih-lebih.
Makanya kalau sudah anak ngaji jangan sampai diberhentikan. Eman bu, berhenti karena ujian, tidak masuk karena hal-hal yang sepele. Eman, apalagi sampai berhenti karena anaknya hobi main HP-nya. Ya, jangan mau sama anak, jangan mau kalah sama anak. Karena kalau dituruti sampai sendiri yang rugi dunia, rugi akhirat. Na'udzubillah. Ketika berjalan itu dengan berjalan yang sombongan. Setiap jalan di jalan-jalannya Mesir, dia selalu membawa hartanya, emasnya, semua ditunjukkan. Sampai pada suatu saat kehancurannya Qarun dari mana? Ketika itu Qarun melewati gang, melewati jalan-jalan seperti kebiasaannya, dengan menjombongkan hartanya, emas yang dia punya, simpanan yang dia punya. Ketika itu ada salah satu anak kecil perempuan. Anak kecil tersebut miskin, anak miskin itu ada yang memiliki anting dari emas. Ya maklum anak kecil seneng ya kalau anak kecil melihat kayak ada pawai gitu ya, ada orang lewat dengan ramenya, seneng lihatnya. Anak kecil itu keluar dari rumahnya, lihat, Masya Allah, banyak ya hartanya. Ananda Muhammad bin Yasir Arifat Siregar. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ananda Muhammad Syamil Ghazali bin Imam Ghazali. Allahumma dzakirna minhu ma Ananda Robi Zada Al-Kamaluddin bin Joko Widodo. jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya bin Agus Aprianto. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna Ananda minhu ma jahilna bin Supardi. warzuqna Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga para murid-murid di sini bisa menghafal sampai khatam Al-Quran, bisa menjadi anak yang dibanggakan di dunia, bisa menyelamatkan orang tuanya di akhirat, menuntun orang tuanya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma dzakirna
الحجتين